Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari Ahmad Sofyan dan Pedro dalam demo Joko Widodo Endgame. Ahmad Sofyan dan Pedro melakukan demonstrasi yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Ahmad Sofyan dan Pedro menggerakkan mahasiswa, pemuda, anak-anak melakukan demo dengan tema Jokowi Endgame atau jatuhnya Presiden Joko Widodo atau yang dianggapnya tidak bisa menanggulangi virus corona di Indonesia ini, di mana virus corona itu dibuat sebagai alasan untuk melakukan demonstrasi dalam rangka menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Diduga di balik Ahmad Sofyan dan Pedro selaku penggerak di lapangan adanya pendukung dananya, bisa dari kubu Cikeas dan bisa dari kubu Cendana, dan kedua-duanya karena kubu Cendana ini banyak harta kekayaannya hasil korupsi yang zaman Soeharto presiden selama 30 tahun, di mana harta kekayaan tersebut diambil oleh pemerintah, yaitu Gelora Bung Karno, Gedung Gelora Bung Karno, dan juga Taman Mini Indonesia Indah, dan itu sudah diambil negara itu. Demikian juga keluarga Cikeas yang melibatkan para mahasiswa, pemuda, dan anak-anak mengingat untuk melakukan demonstrasi, mengingat Presiden Joko Widodo tidak membela Agus Harimurti Yudhoyono atau SBY terkait perseteruannya dengan Partai Demokrat kubu Muldoko. Mengingat tindakan Presiden Joko Widodo menimbulkan sakit hati keluarga Cendana dan keluarga Cikeas yang karena sakit hatinya dilampiaskan melakukan demonstrasi dengan memanfaatkan Ahmad Sofyan, Pedro sebagai pelaksana lapangan, menggantikan para mahasiswa dan menggerakkan para mahasiswa dan pemuda bahkan anak-anak melakukan demonstrasi menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Sekarang polisi sudah tahu dalang Jokowi dan sekarang polisi sudah tahu dalang Jokowi Endgame yang sedang dicari polisi. Diduga sudah melarikan diri karena dicari di rumahnya sudah tidak ada. Tetapi secara lambat laun nanti pasti mereka ditangkap polisi kalau mereka masih berada di wilayah Indonesia ini. Harapan saya jangan para pendemo ditangkap. Paling utama ditangkap itu adalah pendukung dana. Bila ada ditemukan minimal 2 alat bukti keluarga Cendana dan keluarga Cikeas terlibat dalam demonstrasi tersebut, yaitu Jokowi Endgame tersebut, agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selama ini kalau ada penangkapan hanya petugas lapangan yang demo di lapangan itu yang ditangkap. Tetapi siapa penyedia dananya hampir tidak ada yang ditangkap. Seperti dibiarkan saja. Padahal kalau menurut saya demonstrasi tersebut lebih diutamakan mencari orang-orang siapa pendukung dananya. Kalau tidak ada pendukung dananya, tidak mungkin saya rasa melakukan demonstrasi tersebut, karena minimal mereka harus dipersiapkan makanannya dan lain sebagainya agar dapat melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Yaitulah harapan saya, jangan hanya dalang-dalangnya, pelaku-pelaku lapangannya itu yang ditangkap, karena mereka baru mau ikut demonstrasi karena ada bayarannya. Karena bayaran itulah mereka melakukan demonstrasi. Makanya harus diputus masalah tersebut.
maka para pelakunya sebagai pendukung dana itu yang ada dugaan pendukung dananya adalah keluarga Cendana maupun keluarga Cikeas. Karena kedua ini sering disakiti Presiden Joko Widodo menurut mereka, termasuklah ini yang disakiti keluarga Cendana, di mana kekayaan mereka diambil oleh negara, termasuk Gelora Bung Karno Tanah Indonesia, karena itu adalah uang negara yang membangun itu tersebut, hal yang dikorupsi oleh Presiden Soeharto dulu. Demikian juga masalah Cikeas ini, sakit hati ini ke Presiden Joko Widodo, karena ada perselisihan mereka dulu dengan sesama Partai Demokrat, kubu AHY dengan kubu Muldoko, karena Presiden tidak memihak kepada kubu AHY, dianggapnya sama saja. Makanya mereka sangat tersinggung kepada Presiden Joko Widodo. Sehingga kedua-duanya merasa sakit hati dan menginginkan, sehingga dia menggerakkan daripada Pedro dan juga Ahmad Sofian untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Kalau nanti Presiden Joko Widodo sudah jatuh, mereka akan aman melaksanakan semua kegiatan usahanya, hasil korupsi yang dilakukan orang tuanya dulu. Sekian dan terima kasih.